Ya, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di acara Ruang Berbagi Himpunan Penerjemah Indonesia. Malam ini ruang berbagi yang kelima di yang musim kedua ya. Setelah 1 bulan kita ada jeda untuk merayakan libur Lebaran karena pengurus juga mudik ke kampung halamannya masing-masing. Malam ini kita berkesempatan untuk mendengarkan sebuah materi yang menurut saya cukup menarik, materi yang jarang disajikan juga dari pengalaman saya, yaitu mengenai penerjemahan idiom dan metafora bahasa Mandarin oleh Kemenlu RRT. Jadi ada beberapa hal di sini yang menarik, mulai dari bahasa penerjemahannya. Jadi kita jarang sekali mengadakan webinar non-Inggris ya, dan kali ini kita berkesempatan mendapatkan webinar materi yang tentang mengenai bahasa Mandarin. Kemudian juga pembahasannya khusus mengenai idiom dan metafora, salah satu hal yang cukup menarik juga tentunya, dan juga disajikan langsung oleh salah seorang yang menurut saya sangat kompeten dalam bidangnya, dengan Mbak Adinda Huta Barat, PhD. Jadi beliau ini adalah seorang diplomat RI, sinolog, dan juga anggota HPI. Dan dari hasil googling juga, saya juga menemukan bahwa Mbak Adinda ini sudah menulis buku mengenai forum diplomasi ekonomi yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik nanti bisa juga mencari bukunya di situsnya Yayasan Obor Indonesia. Kemudian mengenai latar belakang pendidikan, Mbak Adinda ini ada lulusan S1 Sastra Cina UI, kemudian Tsinghua University Beijing untuk S2-nya, dan juga National Taiwan Normal University untuk S3-nya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan saja Mbak Adinda untuk memulai presentasinya, sehingga nanti kita ada waktu yang cukup lapang untuk melakukan tanya-jawab. Silakan Mbak Adinda. Ya, terima kasih Mas Ade untuk pengenalan singkatnya. Suara saya sudah kedengaran jelas ya Mas ya? Sudah jelas. Ya, makasih. Jadi, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, pada kesempatan presentasi di Jumat malam. Jadi, nggak mudah ya teman-teman ya. Memang untuk sesi kali ini, kita sharing session saja, sifatnya nggak formal, santai. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau diinterupsi, silahkan disela saja. Untuk sebentar saya akan share screen dulu. Ya, sudah bisa kelihatan ya, rekan-rekan ya. Sudah. Jadi malam ini sharing session-nya diberi judul Penerjemahan Metafor dan Idiom Bahasa Mandarin oleh Kemenlu RRT. Sebenarnya kan sebelum itu perkenalkan diri saya dulu, saya Adinda Huta Barat. Kalau dilihat di fotonya, saya berkesempatan untuk jadi interpreternya Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi pada pertemuan G20 yang lalu di Bali. Ini slide presentasinya akan terbagi menjadi 6 kerangka. Ada 6 topik utama. Yang pertama itu penerjemahan metafora dan idiom dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Yang kedua mengenai Li Qiang, mungkin ada beberapa yang juga sudah tahu dan ada juga yang belum. Li Qiang itu Perdana Menteri RRT yang baru dilantik ya, pada tahun 2023 awal bulan Maret. Kemudian ada Qinggang. Qinggang itu yang ketiga bagian tentang Menlu RRT. Selanjutnya mengenai press conference, karena press conference RRT ini yang nanti akan menjadi data utama yang dianalisis. Press conference-nya oleh Li Qiang dan juga oleh Qinggang.
Yang kelima, ini tambahan, itu bagian mengenai Li Keqiang atau Perdana Menteri RRT yang sebelumnya, periode sebelum Li Qiang. Memang namanya hampir mirip ya, teman-teman, Li Qiang dan Li Keqiang. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan tentunya dari aspek penerjemahan yang nanti saya akan lebih banyak ulas. Kemudian, ya, sebelum kita masuk dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, ini saya ingin berbagi juga, waktu itu saya pernah menulis di salah satu jurnal ilmiah bahasa dan sastra, mengenai metafora dan idiom. Tapi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan itu oleh Presiden Jokowi. Ini judulnya, The Persuasion in Joko Widodo's Speech, a Comparison Between the Indonesian Source Text and its Annotated Translation in Mandarin. Khususnya itu saya menganalisis mengenai metaforanya dan idiom yang digunakan oleh Presiden Jokowi. Metafora, idiom. Sebenarnya kalau dari Presiden Jokowi waktu itu lebih banyak menggunakan catchwords ya. Kalau di bahasa Mandarin, idiom. Catchwords-nya waktu itu digunakan mengenai Game of Thrones dan komponen-komponen lainnya. Jadi ada analisis mikronya, fitur persuasifnya, dan yang kedua itu saya mengkaji makronya, konteks pembicara dan situasinya. Metaforanya banyak yang digunakan, catchwords-nya itu tadi, dari serial Game of Thrones. Great Family, Iron Throne, Mother of Dragons, Great House, dan lain-lainnya. Silakan kalau ada yang tertarik, ini bisa dibaca juga. Kemudian yang terakhir itu mengenai kesepadanan penerjemahannya. Bagian yang kedua, nah ini tadi yang saya sampaikan, Li Qiang. Tanggal 11 Maret dilantik menjadi PM RRT yang ke-8. Dan pada tanggal 14 Maret itu mengadakan press conference di depan awak media, baik dari dalam maupun luar negeri. Itulah Li Qiang. Kemudian perkenalan singkat mengenai Xinggang. Ini juga Menlu yang baru dilantik pada tanggal 12 Maret. Kemudian juga mengadakan press conference ya. Press conference-nya justru lebih di awal, yaitu tanggal 7 Maret. Jadi hanya selang beberapa minggu saja. Yang keempat ini, kita baru masuk ke intinya, press conference yang dijadikan data utama analisis. Mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau press conference pasti ada jubir, juru bahasanya. Itu yang di sebelah kiri itu juru bahasanya RRT, menyampaikan ucapan selamat Imlek waktu itu dalam 36 bahasa. 36 bahasa. Kemudian, kalau juru bicara G20 itu ada, kita tahu waktu itu, Maudy Ayunda, dan juru bicara tentunya butuh penerjemah nih, atau juru bahasa, baik itu tulisan maupun lisan ya, PI atau KOI. Nanti sesudah itu baru bisa berlangsung dengan cukup lancar ya, regular press conference-nya. Nah, ini yang press conference-nya itu ada transkripnya secara online. Kalau ada yang tertarik, cukup panjang, nanti bisa dilihat juga di tanggal 12 April. Nah, ini kemudian kita masuk ke sharing tentang Li Qiang dulu ya. Rekan-rekan, ini saya ambil 3 garis besar dari apa sih metafora dan idiom. Karena gini, kalau dulu saya sharing ya, saya melakukan penerjemahan, kalau saya dengar secara interpreting khususnya, saya dengar ada Guren Shuo gitu, itu tuh saya langsung ya, aduh, apa nih gitu kan, langsung yang, aduh ini kayaknya susah nih, bakalan panjang nih, mesti langsung telinganya agak dipasang lebih ekstra gitu, karena dia ngomongnya, jadi pepatah klasik Cina, pepatah klasik Tiongkok mengatakan, itu saya langsung udah deg-degan gitu kan. Jadi ini supaya tingkatan paling susahnya kita belah satu-satu ya, terutama karena saya melihat
di press conference itu banyak banget digunakan metafora dan idiom. Jadi kalau kita lihat secara tertulisnya nanti sudah lebih paham, pastinya kalau kita latihan untuk interpreternya lebih gampang. Karena kalau kita interpreting bukan hanya harus paham ya, tapi lebih nadanya juga, cepat diomonginnya, temponya cepat, jadi kita lebih cepat nangkapnya karena ya bisa karena biasa. Nah, ini Pam Li Chang yang baru itu banyak menggunakan penanda metafora. Salah satu yang digunakan di sini Haupi. Terus yang kedua itu menggunakan metaforanya jenis transportasi, kesukaan favoritnya nih ya kalau udah dianalisis. Contohnya misalnya batu labuhan, sumber motor penggerak, mobil dan jalan. Nah, kalau yang ketiga itu banyak menggunakan catchwords, pepatah dan legenda cerita rakyat Tiongkok, tapi penjelasannya ada menyertai di belakang. Nah, kalau kita lihat legenda cerita rakyat Tiongkok lagi kan, aduh, kayak kita misalnya ngelihat, oh ya, ceritanya Sangkuriang, ceritanya mana lagi ya, Maling Kundang, Danau Toba yang terjadinya gitu kan, aduh, itu kan ini ya harus dibiasakan dulu gitu, biar lebih gampang nanti, tidak perlu usaha yang sedemikian ekstra atau bahkan kehilangan kesempatan untuk menerjemahkan itu. Nah, satu-satu kita bedah, sharing aja sih. Ini kalau kita lihat, ya terutama yang ditandakan, saya kasih penanda warna biru dan warna merah ya. Haupi itu kan penandanya, bagaikan gitu, bagaikan seperti sedang. Nah, dia ini sepertinya sih sedang berbicara tentang apa sih? Oh, tentang kalau kita menghadapi tantangan, pertama-tama tuh kita harus memperkuat kepercayaan diri gitu, memperkokoh perkiraan, terutama perlu memperluas cakrawala, cara pandang ke arah masa depan yang lebih panjang. Hal ini bagaikan menambah kecepatan melangkah pada musim hujan. Kecepatan melangkah pada musim hujan tuh dipercepat. Dia pakai penandanya bagaikan. Jadi kalau kita selalu menundukkan kepala dan melihat ke bawah, yang terlihat adalah lantai yang penuh lumpur. Tapi kalau kita sering mengangkat kepala dan melihat ke depan, maka bisa melihat pelangi sehabis hujan. Wah, kan indah ya, indah sekali gitu gayanya. Nah, ini yang di biru itu adalah keterangannya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, kalau banyak sekali menggunakan metafora, idiom, itu kadang-kadang pendengarnya nanti jadi kok kayak berulang ya, ngapain nih apa namanya tumpang tindih ya, tadi udah jelasin lagi karena memang metafora ya yang disampaikan di awal pastinya sama yang dengan penjelasan yang menyertai di belakangnya itu. Jadi kadang-kadang suka dua kali. Sebenarnya mungkin kalau untuk interpreting satu kali aja cukup. Karena kalau enggak terkesannya tadi udah diomongin kok ngomongin lagi itu lagi gitu. Tapi kalau untuk penerjemahan tertulis memang jauh lebih jelas kan. Mau diulangin 3 kali juga nggak apa-apa karena jadi lebih oh itu maknanya tuh diperkuat, dijelasin. Nah, itu ya untuk yang pertama ya. Yang 特别是要把视野放开阔一些，把眼光放长远些。Nah, itu 这就好比雨天甘露。Ini yang 雨天甘露ini nih yang ada di kursor mungkin kelihatan ini lupa di merahin ya. Jadi kalau misalnya metafora bahasa Mandarin itu banyak menggunakan 4 huruf, 4 kata yang dijadikan satu. Yuta, Yutian Kanlu. Jadi Yutian Kanlu itu kan ada 4 ya, 4 aksara. Nah, itu dijadiin satu, kombinasinya itu jadi metafora. Itu kekasan daripada metaforanya, idiomnya bahasa Mandarin. Yang lainnya yang bisa dilihat dari 2A itu metafora daripada catchwords pepatah legenda cerita rakyat ya. Misalnya sekan Jingsen, nanti dibilang sekan Jingsen, ya oke, semangat 4, melakukan 4 aksi gitu. Apa aja tuh kalau nggak tahu kan? Ya itu dihilangin bisa. Jadi nggak usah redundant. Jadi ada di belakangnya aja, di penjelasan di belakangnya yang disampaikan. Apa sih itu? 4 aksi itu. Nah, 4 aksi itu ya bisa dilihat ya, ada berjalan belusukan mengelilingi, berkomunikasi sesering mungkin, memikirkan berbagai rencana, dan yang terakhir bekerja keras maksimal mungkin. Itu maksudnya.
2B, nah ini cerita rakyatnya. Kalau misalnya disebutin langsung ya, oh ya, ya terutama yang merah itu rekan-rekan. 大禹治水，愚公移佑，近纬天海，跨府逐日. Aduh, udah cepet. Itu penjelasannya banyak lagi kan ceritanya. Tapi untungnya, ini untungnya lagi-lagi, itu penjelasannya di belakang. Gitu. Jadi ya, apa sih itu cerita itu mengenai semangat tidak takut menghadapi kesulitan, tidak tunduk terhadap kesulitan dan bahaya yang dihadapi, berani bertarung dan tidak kenal lelah menempa diri. Selanjutnya itu mengenai ini. 十里不透风，百里不通俗. Nah, penjelasannya ini yang biru ya, rekan-rekan ya. Hampir sama. Kalau yang ketiga ini baru tadi menggunakan yang transportasi, mengenai transportasi. Batu labuhan dan sumber motor penggerak. Huoshang Shaoyou, Kota Weiji. Ini sorry, ini bukan. Ya Changshi sama Dongli Yuan, itu kan. Ini kiasan-kiasan sebenarnya menggunakan batu labuhan, sumber motor penggerak. Oke. Jadi pada saat menerjemahkan ini harus lebih dimengerti. Oh, kiasan. Jadi menerjemahkannya ya boleh juga sih batu labuhan dan sumber motor penggerak ya. Tapi bisa juga ada lagi yang lebih berterima mungkin di bahasa Indonesia ya. Lebih dapat dimengerti. Batunya mungkin nggak usah diucapkan gitu. Kan. Sebagai motornya juga nggak usah, sebagai penggerak aja. Nah, yang terakhir itu yang 3B. Ini untuk Lichang yang terakhir itu ya masih menggunakan rem dan gas. Hampir sama ya kayak Presiden Jokowi untuk pandemi ya, kalau nggak salah ya. Ini disebutkan saat melakukan pekerjaan manajemen, pemerintah tidak bisa hanya menginjak rem, tidak menginjak gas, tidak bisa kerap memberikan rambu-rambu saja, tidak memberikan penunjuk jalan. Gitu. Kan indah ya, menginjak rem, menginjak gas, rambu-rambu, penunjuk jalan. Gitu. 不能光踩刹车不踩油门，不能进设路障，不设路标. Nah, ini nih. Karena masih baru, Lichang, jadi ternyata kalau ada press conference atau mungkin pidatonya nanti akan seperti ini juga gitu kan. Nah, selanjutnya Cinkang. Cinkang saya ulas agak lumayan banyak ya, tapi teman-teman tenang saja, ini 30 menit juga selesai, nanti kita akan lebih banyak sharingnya di sesi tanya jawab. Jadi ini kalau ada yang kurang jelas tapi bisa langsung ditanyakan ya. Cinkang ada 2 karena memang ini oleh Kemenlu RRT, jadi cukup banyak sekali. Cinkang itu menggunakan idiom tadi, 4 aksara yang dijadikan satu, dan catchwords-nya lebih ke konsep strategi besar kebijakan luar negeri dan hubungan luar negeri RRT. Itu ada Tuo Tuanlian, Shelei Zhuqiang. Itu 2 kali disebutkan. Terus ada Renlei Mingyin Kung Tong Ti, itu 2 kali juga. Terus ada Chanlang Waijiao. Nah, yang kedua dia menggunakan idiom juga, tapi yang kontradiktif, dikontradiktifkan gitu. Dan ada juga yang sepadan ya. Contohnya kayak Shui Shang Jia Shang sama Huo Shang Shao You, itu yang kontradiktif kan ya. Terus yang sepadannya Ying Nan Er Shang sama Yong Yi Tan Tang. Yang terakhir itu menggunakan penanda metaforanya lebih banyak lagi ini, bukan hanya bagaikan, tapi ruguo shuo sehu gitu. Kalau kita berbicara mengenai ini seakan-akan, seolah-olah seperti gitu kan. Itu dia contohnya nih, yang satu ada banyak ya, tapi tadi udah sekian banyak, udah dijelaskan. Apa sih ini konsep strategi besarnya hubungan luar negeri atau kebijakan RRT ini? Itu berarti harus paham dulu konteksnya. Konteks dari yang diomongin tuh kebijakan dengan siapa, dengan negara apa, hubungan bilateral dengan apa gitu kan. Ini mungkin perlu pemahaman garis besarnya sendiri, dicari tahu dulu ya rekan-rekan. Kemudian ya ini yang sering paling terakhir ini sering diucapkan adalah Renemi Kung Tung Ti. Itu ada banyak bisa definisinya apa, tapi kalau yang lebih
mungkin ya sepadan itu adalah harusnya komunitas umat manusia yang senasib dan sepenanggungan. Tapi umat manusia yangnya itu bisa disingkat komunitas senasib sepenanggungan. Ini berbicara tentang dunia sebagai satu keluarga, sebagai satu komunitas besar gitu. Nah, terus yang terakhir itu diplomasi serigala gitu. Waduh, apa tuh diplomasi serigala? Kan canang wajau. Ini juga harus dicari tahu dulu konteksnya. Yang kedua A dan 2B tadi itu lebih ke mengenai kayak gini, modal setiap negara mengalir keluar, menyebabkan masalah hutang setiap negara semakin bertambah parah. Semakin bertambah parah. Terus yang di 2B menggunakan kemungkinan menyelesaikan perang dan kembali menuju perdamaian, serta ke arah jalur penyelesaian secara politis, atau tidak, kemungkinan perang akan semakin parah. Jadi semakin parah, bertambah parahnya ini ada dua idiom yang bisa merepresentasikan. Bisa Sheshang Jiashuang, bisa juga Huoshang Shaoyou. Yang ketiga menggunakan penanda ya tadi. Jika kita mengandaikan rukushuo, gitu, apa aja nih yang diandaikan? Ternyata yang diandaikan banyak ya. Ada menggunakan partitur, kertas balok, seperti nada yang paling indah, seperti sebuah orkestra gitu. Terus ada lagi sehu, seolah-olah gitu, mempromosikan atau mendorong pembicaraan damai dan memfasilitasi negosiasi terus mengalami disrupsi atau sabotase. Seolah-olah ada sebuah tangan tak terlihat yang mendorong konflik semakin meruncing gitu. Ini juga bahasanya indah sekali ya gitu. Seolah-olah. Nah, ini slide kedua mengenai Cinkang, itu menggunakan yang keempat, itu menggunakan pepatah klasik kuno RRT, dialektika Confucius, serta pepatah modern, tapi tetap ada penjelasan menyertai di belakang. Jadi intinya kalau ada penjelasan menyertai di belakang, kalau tertulis bikin seindah mungkin, tapi kalau misalkan interpreting, kalau saya sekali aja cukup. Kayaknya mendingan penjelasannya di belakang, karena kalau tidak dua kali, yang mendengarnya juga agak kurang berterima. Terus yang terakhir itu menggunakan metafora. Metaforanya tadi panggung ya, tentang nada, partitur. Ini lebih ada bunga, ada alat penunjuk, kompas, ide, rencana, ada panggung, ada musik lagi, ada topi, banyak sekali. Ini yang paling susah kebanyakan, selain tadi cerita legenda klasik itu adalah mengenai pepatah klasik kuno. Kayak Zhongguo Guren Jiang. Terus kalau udah ada di belakang, Kongfuzi, Jushuoguo, Kongzi, Yue. Kalau yang pernah belajar bahasa klasik Mandarin ya, yang kayak gitu-gitu. Terus Zhongguo Ren Jiang, aduh ini, gitu kan, kalau udah langsung, apa ya, aduh, gitu. Nah ini nih, mesti karena banyak sekali ya, ada satu dulu, saya zamannya masih kamus tebel, tuh tebelnya segini, itu ceritanya, dari bahasa Mandarin ke bahasa Mandarin, kamus penjelasannya. Sekarang sih udah bisa pakai online, bisa nyari kamus online. Dulu itu setebel ini gimana mau ngafalinnya segini. Yang dipakai paling kan nggak sebanyak itu gitu. Tapi kita harus tahu mana aja nih yang dipakai, yang sering-sering keluar gitu. Nah, jadi membiasakan. Nah, ini disampaikan. Bentar ya. 天下间相爱子者，将相恶子乱。古人还讲，道色者乱，道法者治。Apa itu ya, udah cepet ngomongnya kan, terus yo apa ya, ya ternyata itu pepatah klasik kuno RRT mengatakan negara di dunia yang saling berhubungan baik akan menciptakan keteraturan, menjalin hubungan permusuhan maka akan berantakan atau hancur. Pepatah klasik kuno lainnya juga menyatakan kalau kita menjalankan keegoisan maka pasti akan hancur, menjalankan hukum dan peraturan maka akan teratur. Waduh, itu kan. Ya itu yang, terus ada lagi yang tadi Confucius 2000 tahun yang lalu Confucius pernah mengatakan membalas kebaikan dengan kebaikan atau membalas kebaikan dengan kejahatan. Mengapa perlu membalas dengan kebaikan? Waduh, ya kan. Terus nanti ini lanjut. Ternyata untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan diplomasi RRT itu penuh kebajikan dan kebaikan moral gitu. Jadi
pada saat hewan buas menghalangi jalan, serigala yang jahat berbalik menyerang. Nah, diplomat RRT itu perlu untuk menari bersama serigala guna melindungi keluarga dan menjaga negara. Itu, aduh, bahasanya ya. Wah, ternyata Menlu yang baru tuh menggunakan yang seperti itu. Mungkin ada timnya sih yang mendraftkan gitu kan transkripnya, tapi ya kan berarti karena ini pasti disiapkan. Biasanya kalau press conference ya, bukan impromptu kayak doorstep gitu kan. Ya, itu banyak lagi. Nah, yang metafora bunga alat penunjuk ini juga harus dihafalkan. Bukan dihafalkan ya, dipahami dan oh ya, ini mungkin nantinya akan sering keluar gitu. Oke, itu untuk Cinkang. Nah, terus saya agak iseng nih, ya kan, rekan-rekan pengen tahu berapa banyak sih yang digunakan. Itu 13 isu, 13 sub isu, metafora idiomnya sangat-sangat banyak bahasanya gitu. 13 topik ya. Paragraf pertanyaannya per paragraf itu ada 23, metafora idiom yang digunakan tuh ada 66. Wow, ya kan? Nah, yang membutuhkan konteks pengetahuan tentang pepatah klasik, tentang legenda, cerita rakyat, tapi lebih lagi tentang konteks kebijakan hubungan luar negerinya itu ada 9. Ini saya salah ketik ya, ada 9. Gitu. Jadi memang yang paling banyak adalah metafora idiom. Dan untuk sebagian 9 bagian dari antara itu perlu memahami konteksnya. Konteks garis besar hubungan luar negerinya terutama. Dan itu sifatnya dinamis ya rekan-rekan. Karena kan selalu berubah, jadi kita harus update dengan berita-berita yang ada seperti itu. Apa aja sih yang 13 isunya? 13 isunya itu banyak sekali yang dibicarakan. Ada hubungan bilateral RRT dengan Uni Eropa, dengan Amerika, dengan Jepang, dengan Rusia, ada arah ke depannya mau dibawa kemana, kemudian ada tentang pemuda dan juga media online, macam-macam. Per isu, ada isu Taiwan, ada isu, banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini yang kelima, ini mantan Perdana Menteri Li Keqiang. Mungkin kalau yang ini udah jauh lebih sering melihat wajahnya ya, karena udah sering. Ini saya coba ambil untuk menambahkan, karena kan saat ini tahun 2023 itu keketuaan Indonesia di ASEAN. Jadi ini saya ngambil tentang pidatonya, tentang peringatan hubungan ASEAN dan RRT, Jepang, serta Korea Selatan sebagai mitra wicara. Transkripnya ini pada tahun 2022 ya, bulan November. Tambahan lagi ada 3 isu lainnya, terlepas dari Perdana Menteri dan Menlu, yang di press conference kan. Ini ada Menlu Cinkang bertemu dengan Sekjen ASEAN, Cao Chin Hong. Terus ada yang kedua itu mengenai 10 keunggulan daripada modernisasi ala RRT. Yang terakhir itu mengenai, ini berita mengenai Indonesia menyambut baik kedatangan turis asal Tiongkok RRT. Jadi kalau dari yang tambahan ini ada berapa ya? Kalau dibandingkan dengan press conference yang waktunya hanya 2 jaman, termasuk tanya jawab, itu ada totalnya hanya ada 26. Kalau terkait dengan ASEAN ada 12, dan yang lainnya, idiom metafora di 3 artikel lainnya itu yang tadi saya sebutkan itu ada 14. Jadi tidak banyak ya, cukup banyak, tapi tidak sebanyak yang tadi press conference. Nah, apa sih kalau Perdana Menteri Li Keqiang yang sebelumnya itu, yang sering digunakan adalah idiom, masih sama, tapi idiomnya idiom umum. Idiom yang sudah sangat sering digunakan di kalangan awam ya, oleh native RRT, menggunakan metaforanya lebih banyak buah dan pohon, serta foto. Beda ya, kalau yang tadi kan transportasi, gitu kan, kompas, penunjuk jalan, labuhan, motor. Ini buah dan pohon, foto. Terus yang terakhir itu menggunakan idiomnya, idiom diplomasinya cukup mudah, agak sering, udah biasa ya. To ingkung ingnya ini ya aduh, ini typo ya. Terus ada mulin yohao, gampang ya. Terus yang idiom yang umum juga
于是距今前所未有，历经风雨得来不易。Ini terlalu gampang gitu. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat, oh yang dulu itu gampang ya, yang sekarang aduh gitu ya. Nah ini contoh-contoh yang merah itu yang idiom, ya, tapi memang harus mempelajari kayak Sejasan 10+3 ini kan ASEAN 10+3 ya mitra wicara, ini juga harus tahu konteksnya gitu kan. Tapi kalau yang lain-lainnya ini yang tadi saya sebutkan itu cukup gampang ya, kayak ini win-win gitu kan. Terus yang ini juga hubungan negara bertetangga yang baik gitu. Sangat mudah lah, lebih mudah dipahami ya gitu. Nah, ini kesimpulan terakhirnya. Waktunya pas ya. Kalau kita lihat kesimpulannya apa ya dari ini? Pastinya konteksnya, konteks pembicaranya, konteks situasi pembicaraannya, forum press conference-nya, dan juga apa yang disampaikan oleh pembicara itu sendiri, kebijakan hubungan luar negerinya ini harus dipahami. Itu satu, nggak boleh lepas dari konteks. Yang kedua, tadi kalau melakukan penerjemahan tertulis pastinya beda dengan interpreting, teknik-tekniknya, strateginya, karena memang beda ya, mana yang bisa menggunakan gaya dengan lebih elegan gitu, selain berterima, terus akurat, sepadan, tapi juga elegan, pasti yang tertulis lebih banyak. Tapi kalau menyampaikan maksud tanpa kehilangan, itu saja sudah oke banget gitu, itu pasti untuk interpretingnya, tidak diulang-ulang. Karena memang tidak ada waktu ya, impromptu kan, langsung. Nah yang terakhir, itu apa sih maksudnya ini menggunakan press conference ini? Ini sebenarnya bisa dilihat dari, akan lebih sangat terkait dengan telaah analisis hubungan luar negeri ya. Mungkin saya di sini nggak perlu berbicara terlalu banyak tentang itu, tapi bisa dilihat, oh berarti kalau seorang pembicara siapapun itu, baik itu Perdana Menteri maupun itu Menlu, siapapun orangnya, banyak menggunakan kata-kata apa ya, ini bisa oh berarti lebih seperti apa nih? Apakah itu hanya slogan, apakah itu akan menghasilkan sesuatu aksi, ataukah justru itu mencoba untuk merefleksikan apa ya gitu. Itu ada ilmunya tersendiri. Mungkin nanti saya akan coba untuk membuat artikel jurnal mengenai itu. Jadi bisa dibaca ya dalam waktu dekat ini rencananya. Nah, itulah sekilas sharing session yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan kalau misalnya nanti ada yang bertanya, ada satu penanya terbaik, akan saya berikan ini langsung, buku yang saya tulis tadi sudah disebutkan oleh Mas Ade, akan saya sampaikan langsung ke pemenangnya, nanti minta alamatnya, akan dikirimkan. Ya, bukunya tentang Forum Diplomasi Ekonomi, khususnya ya. Ini penerjemahan bahasa Mandarin, jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Kalau saat ini kan saya dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Kemenlu RRT mayoritasnya yang saya kupas untuk sharing session malam ini. Segitu saja rekan-rekan. Terima kasih. Silakan kembali kepada moderator. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih. Kemudian ini dia, bukunya juga tersedia secara online maupun di toko buku. Dan bagi rekan-rekan yang ingin menghubungi saya untuk terkait profesional penerjemahan dan interpreting, silakan. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih presentasinya, menarik sekali. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa dua senior kita, Pak Hendarto Setiadi dan Pak Hananto Sudarto. Beliau ini adalah anggota dan juga Ketua Dewan Penasehat dan Kepatuhan Himpunan Penerjemah Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah bisa hadir malam ini. Kemudian saya juga ingin membuat polling kecil ya, biar tahu dari peserta yang ada malam ini, berapa yang kira-kira memiliki latar belakang penerjemah bahasa Mandarin. Ini sedang saya coba buat. Jadi walaupun saya bukan penerjemah Mandarin, tapi saya cukup tertarik tadi mendengarkan presentasinya Mbak Adinda. Yang menarik adalah, terutama bagi saya, metafora dan
dan tadi metafora bisa muncul di konteks pemerintahan. Nah, ini menarik ya. Jadi apakah menurut Mbak Adinda, dari pengalaman Mbak Adinda, apakah ini adalah pengaruh dari budayanya atau memang seperti itu tata krama politik di sana? Sebenarnya saya jarang sekali ya menemuin orang-orang mungkin dari negara barat yang banyak mengutip metafora dan segala macam di konteks politik seperti ini. Iya, makasih. Jadi ini pertanyaan dari moderator untuk memancing yang lain. Oke, terima kasih Mas Adi. Iya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, mungkin kalau saat ini dari contoh kasus press conference saja bisa terlihat bedanya sangat jauh dengan yang sebelumnya ya. Perdana Menteri Li Keqiang itu hanya menggunakan idiom yang umum-umum, metaforanya juga gampang, bahkan untuk konteksnya juga yang sudah sangat sering kerap sekali kita dengar. Nah, tapi kalau untuk sosok yang baru, Perdana Menteri maupun Menlunya, banyak sekali menggunakan itu. Tadi ada 66 ya kalau dilihat secara kualitatif, dari 13 isu, 23 paragraf. Nah, ini kalau misalnya yang bertugas sebagai interpreternya, wow, gitu ya, butuh persiapan pastinya, tapi kan ini pasti dipersiapkan gitu. Nah, untuk kita yang nantinya misalkan ingin mengkaji maupun untuk mempraktekkan penerjemahannya, ya jadi perlu tahu dulu, dan kalau udah paham kan semoga nantinya tidak perlu usaha yang sedemikian ekstra ya. Tapi kalau kita lihat dari pepatah klasik RRT itu sudah cukup sering dulunya juga, tapi nggak banyak gitu. Makanya dulu saya kalau udah sampai dengar, pasti di satu pidato, misalkan di satu pidato tuh kadang-kadang ada satu atau dua gitu. Jadi kalau udah ada Guren Shuo gitu atau Kongzi Shuo, aduh, nih udah langsung pasang-pasang telinga gitu. Pernah ada, tapi nggak banyak, nggak sebanyak kayak tadi itu ya contohnya. Dan ini pun yang tadi saya bikinkan di slide itu juga belum memasukkan semuanya. Itu mungkin 2/3-nya gitu. Contohnya ya di slide yang saya, karena ada waktu juga gitu kan. Nah, kalau misalnya mau diulas, dikupas satu-satu, jauh lebih banyak lagi gitu. Ya, terima kasih. Ini hasil polling sudah kembali dan rupanya lebih dari yang saya perkirakan, ada cukup banyak penerjemah Mandarin yang hadir malam ini. Jadi sekitar 12 orang atau 35% dari yang mengisi survei ini kebetulan penerjemah Mandarin. Jadi mungkin nanti bisa mengajukan pertanyaan teknis ya, teknis bahasa Mandarin. Baik, saya mulai baca saja pertanyaannya yang sudah masuk. Ini dari Ibu Neneng, sepertinya sama dengan yang saya tanyakan tadi, jadi sudah terjawab. Kemudian ada dari Mas Gede menanyakan tentang seberapa jauh metafora bahasa Mandarin dapat diterjemahkan dengan metafora dalam bahasa Indonesia. Jadi apakah biasanya bisa menemukan metafora yang serupa atau harus dijelaskan atau diparafrasekan? Silakan, mungkin bisa langsung dijawab Iya, saja. kalau makasih, ini pertanyaan dengan Mas atau Pak Gede ya. Metafora ya, khusus metafora, penerjemahannya pasti yang sepadan. Ya, itu tekniknya tergantung masing-masing, tapi kebanyakan memang kalau saya sendiri, saya langsung parafrasekan. Karena kalau mencari untuk artinya yang sepadan, kemudian dicarikan di Indonesia yang lebih berterimanya seperti apa gitu ya, yang lebih metafora juga. Sampai saat ini jarang saya menggunakan teknik itu ya, gitu. Jadi lebih ke parafrase, dijelaskan untuk mendapat mentransfer pesannya apa, gitu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang seru, yang kurang lebih sama dengan lanjutannya dari Mbak Yumin. Apakah ada referensi situs daring tentang penjelasan metafora dan idiom bahasa Mandarin dalam bahasa Indonesia? Jadi penjelasan metafora dan idiom bahasa Mandarin, tapi dalam bahasa Indonesia. Karena selama ini sebagian besar situs yang membahasnya selalu dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Ya, makasih. Tadi pertanyaan kedua dari Mbak siapa? Yumin Tati. Mbak Yumin Tati. Jadi kalau tadi ya saya sampaikan, dulu kan banyak tuh ada buku
tentang idiom, tentang metafora itu tebel-tebel ini gitu. Nggak mahal sih ya, belinya kan karena kalau di lokal kan produksi lokal dari Mandarin ke Mandarin, itu beli di toko buku di Beijing, di Shanghai gitu, nggak mahal. Mungkin hanya 30.000 setebel ini gitu. Saya juga, wow, cuma segini gitu. Tapi untuk membukanya itu kan butuh usaha gitu. Makanya apa saja yang sering keluar itu yang mungkin bisa dicoba dipahami dulu. Nah, kalau dari bahasa penjelasan ke bahasa Indonesia sampai saat ini saya juga kurang tahu ya, karena kalau saya pribadi melihatnya lebih ke enakan penjelasan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Mandarin. Jadi lebih jelas apa yang diungkapkan gitu, ceritanya, penjelasannya. Kalau online sekarang sudah ada, dan sekarang kan masanya online ya, apapun ada di Wikipedia. Kalau di Tiongkok kan pakai Paitu ya, Paitu, terus jadi lebih versinya mereka itu justru lebih mengena, lebih bisa dimengerti gitu, dan ceritanya juga lebih panjang gitu. Ya, terima kasih. Ini dari Angela Rehita ya, Angela Rehita. Selamat malam Kak, izin bertanya, adakah rekomendasi metode mempelajari idiom-idiom dalam bahasa Mandarin? Metode untuk mempelajari idiom. Ya, satu-satunya metode ya harus sering-sering baca, harus sering-sering. Kalau ini apa dulu ya, kalau penerjemahan tertulis pastinya harus sering-sering baca. Kalau yang interpreter itu sering-sering mendengar, tapi kebanyakan kalau interpreter pun mendengar suka slip kalau kita nggak tahu kan ya. Jadi kita memang harus tahu dulu gitu, oh ini yang diomongin. Karena omongannya cepat, terus apa ya tadi yang diomongin, 4 kata tapi apa ya gitu kan. Ya metodenya ya memang harus sering banyak baca, dan terutama baca yang misalkan topiknya tentang ekonomi, ya ekonomi yang dikuasai spesialisasinya. Terus kalau misalkan tentang tadi hubungan luar negeri, press conference-nya ya itu aja. Karena kalaupun orangnya ganti pun berarti kan berganti ya kayak tadi gitu. Lama-lama akhirnya Perdana Menteri Li Keqiang jadi penjelasan idiom umum gitu, karena udah terlalu sering digunakan itu aja gitu. Tapi kalau misalnya yang baru-baru, ya itu tadi yang saya sampaikan, itu yang merah-merah itu semua, itu banyak sekali. Nah, itulah idiom-idiom 4 kata yang lumayan baru-baru ya. Ya, terima kasih. Dari Jessica Wianda, terkait penerjemahan idiom dan metafora, apakah ada kemungkinan resiko mistranslation atau misinterpretasi? Dan apakah ada metode atau mungkin kiat untuk menghindari kesalahan tersebut? Terima kasih. Apalagi dalam konteks penjuru bahasaan ya, karena sifatnya kan live, jadi bagaimana cara atau kiat-kiat untuk menghindari kesalahan mistranslation atau misinterpretasi? Iya, itu memang tingkatannya, kesulitannya tinggi ya di situ gitu. Nah, kalau untuk tadi tertulis, memang akan lebih sangat mudah dipahami karena kan aksaranya juga jelas ya, tulisannya apa, oh bisa, paling bisa ditebak-tebak lah, oh ini mengenai ini nih, gitu kan. Kalau benar-benar yang kayak benar nggak ya, kayak ini baru ngecek sekali gitu. Tapi kalau misalnya paling nggak kita udah dapat gitu makna pesannya kan, karena dari aksaranya itu kelihatan, oh ini berbicara tentang apa. Tapi kalau misalkan interpreter, nah itu dia, impromptu, cepat. Terus itu apaan? Nadanya kan sama ya, nadanya misalnya nadanya sama nih. Terus ternyata bukan itu gitu. Tapi jarang sekali sih kejadian kalau kalau metode atau teknik yang saya lakukan ya mendengar dulu, mendengar penuh itu apa? Itu sebenarnya tentang apa? Kan kalau konteks sudah dipahami ya kita pasti merabanya juga akan lebih gampang ya, dan untungnya sekali lagi untungnya itu penjelasan di belakang tuh menyertai gitu. Kalaupun tidak, ya nggak mungkin juga kita menerjemahkan yang out of context, terlepas dari konteksnya, terus tiba-tiba ada idiom yang artinya terlepas dari konteksnya. Sebenarnya masih bisa sih, tapi ya kesulitannya jauh lebih sulit kalau yang jujur bahasa. Kalau misalnya benar-benar belum pernah mendengar idiom itu, gimana biasanya, Mbak, cara mengatasinya? Jadi dalam keadaan interpreting live, kemudian ada idiom yang sama sekali belum pernah dengar sebelumnya, biasanya yang dilakukan seperti apa? Biasanya ada penjelasan yang menyertai di belakangnya. Ah, Nah, jadi itulah yang yang diterjemahkan ya, gitu.
Ini ada pertanyaan dari Robiah Hamidah. Kalau bisa minta tolong untuk dibaca langsung karena dia menggunakan aksara Mandarin yang saya tidak bisa membacakannya. Robiah Hamidah agak ke atas. Bagaimana untuk menghafal atau mungkin Di jam berapa? Saya persilakan Mbak Oh, ini Robiah untuk membacakan bagaimana kalau untuk menghafal Chengyi dan iya. apakah ada list Chengyi yang sering dipakai sama pejabat, dan bila metafora Indonesia apa juga harus diterjemahkan dengan metafora China juga atau bagaimana gitu ya. Kalau Chengyi itu kan pepatah ya, pepatah. Tadi contohnya itu hanya beberapa sih yang dipakai ya pepatahnya. Pepatah klasik kuno RRT mengatakan negara di dunia yang saling berhubungan baik gitu kan, yang tadi saya jadikan contoh. Apakah itu sering dipakai sama pejabat? Kalau Cinkang di sini memakai pepatah itu ada 3 ya. Pepatah klasik kunonya itu ada 2, kemudian ada Konfusius 1, dan yang terakhir orang Tiongkok sering mengatakan, pepatah orang Tiongkok tapi bukan zaman klasik kuno ya, lebih ke zaman modern, itu ada 1. Jadi ada 4 dari total keseluruhan. Itu cukup banyak ya. Biasanya saya menemukan pidato itu 1-2 udah paling banyak gitu. Ini 4 ya. Itu. Jadi bagaimana menghafalnya? Kan nggak mungkin menghafal seperti ini satu buku itu. Jadi ya cari aja apa yang sering-sering keluar nih. Karena nggak mungkin juga yang udah lama banget, dan kalau misalkan konteksnya tidak terkait dengan pembicaraan hubungan luar negeri, kebijakan luar negeri dipakai, itu dia. Jadi tidak dihafal satu kayak gini, tapi dicari dan dipelajari ya, dibaca dan dipelajari yang sering-sering keluar. Apa ada listnya, bikin list sendiri mungkin ya, gitu. Ini kayak saya sharing ini juga sekalian pembelajaran, gitu. Ingin mengetahui kedua sosok beliau-beliau ini seperti apa gitu. Kalau misalnya berbicara di press conference dan nantinya mungkin di pidato. Kemudian metafora Indonesia apakah juga harus diterjemahkan dengan metafora China atau bagaimana? Metafora Indonesia. Oh iya, itu tadi kalau misalnya ada yang sepadan akan sangat baik, tapi kalau tidak kan parafrase, yang penting pesannya sampai ya. Apalagi ini untuk interpreter. Tapi kalau misalnya untuk penerjemahan kan punya banyak waktu. Itu. Tapi kalau kita lihat sosok pembicaranya siapa dulu? Kalau Presiden Jokowi atau Ibu Menlu, sepertinya sangat jarang ya menggunakan metafora, ya kan? Sangat jarang. Itu. Ya Kalau kan? Mbak Adinda berarti lebih sering melakukan interpreting atau penerjemahan tulis biasanya? Kalau untuk penerjemahan tertulis saya lebih banyak untuk analisis Hmm. seperti ini dan tulisan di artikel jurnal, artikel-artikel gitu. Tapi kalau untuk interpreting cukup sangat sering ya gitu. Dan seperti kita ketahui sosok Presiden Jokowi gitu sangat konkret ya. Tidak menggunakan, yang digunakan tuh 4 gaya. Lebih banyak menggunakan 4 gaya, itu jadi salah satu bagian besar dari disertasi yang saya tulis. Menggunakan paralelisme, repetisi, kayak kerja, kerja, kerja. Itu ciri khasnya gayanya. Jadi tidak menggunakan metafora atau idiom yang seperti ini, istilahnya kayak flowery ya, elegan gitu kan. Gitu. Kalau di bahasa Mandarin ada penerjemahan tuh ada ilmunya sintaya, ya kan. Yang terakhir tuh yang paling tinggi, kesulitan paling tinggi itu ya elegansnya itu kan. Nah, ini dia nih dari penerjemahannya dipersiapkan tim transkrip pembuat pidato dan press conference-nya dari pihak RRT, Kemenlu maupun yang menyiapkan Perdana Menterinya. Wah, seperti itu gitu kan. Nah, kalau Presiden Jokowi enggak, repetisi, paralelisme, pertanyaan retoris juga jarang sekali. Pertanyaan retoris lebih banyak digunakan oleh Presiden Obama waktu itu, terus habis itu yang dari negara barat ya, pertanyaan retorika, mengajak kita untuk berpikir, padahal itu sesuatu yang tidak butuh jawaban, karena udah jelas, implisit. Nah, terus gaya yang terakhir menggunakan itu ya, jarang sekali ya. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang kepikiran, kalau jarang menggunakan orang Indonesia, budaya, cerita klasik Indonesia, budaya Indonesia mengatakan, atau ada pepatah Indonesia, sangat jarang, tidak seperti itu ya gaya dari Presiden Jokowi.
Ya, sepertinya lebih dari gaya RRT tadi ya, yang lebih banyak metafora dan segala macamnya. Ya. Ini dari Pak Hue Huryono. Menurut Mbak Adinda, interpreting dari Mandarin ke bahasa Indonesia lebih mudah atau lebih sulit dari sebaliknya? Jadi lebih sulit Mandarin ke Indonesia atau Indonesia ke Mandarin? Dua-duanya sama ya. Oh, saya teringat tadi. Presiden Jokowi itu menggunakan kadang-kadang kuncinya gitu. Itu kan metafora ya kuncinya, tapi kan maksudnya itu yang terpenting gitu alat pembuka kan itu, tapi kan kuncinya adalah gitu kan. Paling itu sangat-sangat gampang ya untuk metaforanya kalau menurut saya ya. Kalau untuk pertanyaan yang tadi itu lebih susahan mana dari bahasa Mandarin ke Indonesia, Indonesia Mandarin. Em, Kalau dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, kan kita menerjemahkannya atau menjurbahasakannya ke dalam bahasa ibu ya. Asal kita mengerti, jadi kita tidak perlu ekstra usaha dalam memahaminya gitu. Itu juga gampang. Tapi kalau dari bahasa Indonesia ke Mandarin juga gampang, karena Presiden Jokowi sosoknya juga tadi sangat jarang menggunakan gaya elegance metafora idiom. Metafora paling kunci gitu kan. Ya, terima kasih. Kemudian ini ada dari Mbak Jessica Wibowo. Sudah lama saya penasaran setiap nonton konferensi pers pemerintah RRT, saat tanya jawab dengan wartawan pun pejabat yang bersangkutan selalu menjawab dengan lancar. Sepertinya tidak dipikir-pikir lagi, tanpa AE-AE seperti sudah disiapkan sebelumnya, bahkan terjemahan konsekutif dari juru bahasanya pun begitu sempurna. Apakah pemerintah RRT selalu menyediakan skrip terlebih dahulu untuk acara-acara seperti itu? Ya, ini pertanyaannya saya sendiri nggak bisa 100% menyatakan karena saya bukan orang dalam ya, orang dalam dari Kementerian Luar Negeri RT-nya gitu. Tapi memang sependengaran gitu kan, saya boleh sharing ya, ini sesi sharing Ya. informal gitu. Sependengaran memang sudah dipersiapkan dan bahkan pertanyaannya itu ditanyakan dulu. Oh, ini dari media ini mau menanyakan ini gitu. Saya kurang tahu ya, apakah nanti dikumpulin gitu. Oh, media ini mau bertanya 2 atau 3 pertanyaan, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Oh, yang ini kepanjangan atau yang ini kayaknya gimana kan itu dapur daripada press conference-nya Kemenlu RRT. Tapi memang saya pernah mendengar seperti itu juga gitu. Dan saya sharing aja. Ya, mungkin tapi saya juga tidak tahu 100%-nya. Gitu. Tapi kalau waktu menjadi juru bahasa seperti itu, apakah pernah menerima skripnya terlebih dahulu, biar lebih mudah seperti itu? Kalau sepengetahuan saya, itu dari Kemenlu RRT memang memiliki satu istilahnya apa ya, Direktorat Divisi Khusus tentang Penerjemahan. Ya, ada orang berapa orang ya? 7 atau 8 orang itu dipimpin oleh 1 atau 2 orang. Memang khusus, tapi memang bahasanya bukan Mandarin ke Inggris saja ya, ada ke bahasa-bahasa lainnya juga, bahasa PBB terutamanya ada 6 bahasa PBB. Tapi pastinya yang terutama adalah bahasa Mandarin ke bahasa Inggris. Nah, apakah dipersiapkan? Ya, kalau menurut saya karena ada jabatan itu, ada orang-orangnya, dipersiapkan, pasti ada timnya sih. Tapi tidak bisa saya pastikan 100%. Itu dapurnya, tapi kalau secara logis diperkirakan seperti itu. Ya, terima kasih. Ini ada dari Pak Masni Fansuri. Saya bacakan langsung ke bagian pertanyaannya saja mungkin. Sejauh yang saya tahu, metafora dalam bahasa Mandarin kurang lebih sama dengan metafora dalam bahasa Minang. Maksudnya, pepatah ataupun ungkapan dalam bahasa Minang yang menyebutkan hal lain ternyata maksudnya berbeda dari literal ungkapan tersebut. Misalnya, basilang kayu dalam tungku itu patando nasi kamasa. Bersilang kayu di dalam tungku itu pertanda nasi akan matang. Nah, maksud Ardigum ini ternyata perbedaan pendapat sangat baik bagi pencapaian tujuan bersama. Jadi pertanyaannya apakah kurang lebih seperti itu? Mungkin metafora atau idiom kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, mohon saran Boro Huta Barat agar saya bisa cepat belajar dalam belajar bahasa Mandarin. Ada saran nggak? Ya, pertanyaan yang terakhir ya. Oke, dari siapa itu yang terakhir ya? Dari Pak Masni Fansuri. Pak Mas nih, saran untuk belajar bahasa Mandarin.
apa nih ya Pak ya, mau dipelajarin dikhususkan gitu. Kalau misalkan tentang membaca, itu pasti harus sering-sering membaca. Kalau misalnya menulis, harus hafal mati. Hafal setiap guratannya, langkah-langkahnya, itu kalau menulis. Kemudian kalau berbicara ya sering-sering praktek ya Pak, terutama dengan native. Karena ya kalau salah kita nggak ikutan salah. Karena kalau belajar dengan non-native, nadanya dia salah, kita ikutan jadi salah. Itu kan karena membeu kan ya, secara nggak langsung. Terus membaca, menulis, berbicara, mendengar, sering-sering mendengar. Mendengar berita terutama, karena kecepatannya juga cepat. Walaupun sekarang udah bisa diatur ya, untuk belajar awal, misalnya, agak diperlambat dulu, nanti makin lama dipercepat gitu. Ya, sering-sering mendengar berita. Itu sih, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin agak menyimpang sedikit, tapi mungkin terkait juga. Saya ingin tahu di luar tugas sehari-hari sebagai diplomat di Kemenlu, apakah Mbak Adinda juga melakukan kegiatan penerjemahan lain ya dalam sehari-harinya, misalnya menerima penerjemahan lepas atau segala macam? Oh iya, untuk sampingan gitu ya. Mhm. Karena memang saat ini profesinya kan sebagai diplomat dan terkait dengan aturan apa namanya jam kerja PNS gitu. Jadi kalaupun mau menerima set job mungkin di waktu weekend dan disesuaikan dengan ekspertis pastinya ya, kita sebagai rekan-rekan penerjemah dan juru bahasa juga sudah mengerti seperti itu. Di luar daripada jam kerja kan PNS. Ya, dan memang kebutuhannya cukup banyak ya sekarang penerjemahan bahasa Mandarin. Dari pengalaman Mbak Adinda, apakah cukup banyak permintaannya? Cukup banyak, dalam artian, kadang-kadang yang ditawarkan pun sangat beragam ya. Ada yang tentang kontrak, perusahaan, karena kita berbicara tentang ekonomi pasti perusahaan-perusahaan RRT banyak ya. Tapi terkait juga dengan hukum, kontrak gitu, dan, terus terang kalau itu saya sendiri tidak memaksakan, dalam artian sebaiknya mungkin kalau yang ada legalitas hukumnya mencari ke dalam bentuk firma ya, firma hukum yang mengerti tentang kayak legal English gitu kan. Kalau ini kan legal Mandarin gitu ya, jadi tidak yang sembarang semua bisa diterjemahkan atau diinterpretasikan, dijuru bahasakan. Nah, kalau untuk juru bahasa sendiri, memang saya sering sering sekali mendapatkan kesempatan untuk membantu calon-calon investor, baik itu dari Bapak Dubes, baik itu dari Kemenko terkait di Indonesia, dan itu jauh lebih sering saya lakukan karena cepat ya, 1 jam, 2 jam, sudah selesai. Gitu. Kalau untuk yang penerjemahan tertulis kan memang harus di luar waktu jam PNS dan weekend, berarti menyita waktu weekend pribadi gitu. Dan kebanyakan yang ditawarkan beragam, ragamnya pun yang kurang selaras dengan ekspertis gitu. Ya, terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum nanti diumumkan pemenang hadiah bukunya ya. Dari Mbak Angela Rehita lagi. Untuk seorang interpreter level HSK atau HSKK yang diperlukan berapa ya? Apakah ada persyaratan seperti itu? Oh iya, itu sebenarnya kayak satu tolak ukur tersendiri ya, walaupun tidak menjadi tolak ukur gimana ya, tolak ukur yang paling, tapi sampai saat ini itu merupakan tolak ukur yang paling cukup bisa dipegang gitu. HSK kan untuk yang High Shipping House itu untuk yang tertulis, sebenarnya dia ada membaca, ada menulis, ada mendengar, ya. Nah, kalau yang HSKK itu, yang HSKK yang Hanyu Shipping Koi Kaoshi itu yang untuk berbicara, ya, berbicara. Jadi mungkin kalau yang HSK itu seperti TOEFL, kalau yang HSKK itu seperti IELTS karena ada komponen untuk berbicaranya. Terpisah, dan kalau saya sarankan dapatkan yang paling tinggi. Itu kalau misalnya level 6 sampai saat ini kan HSK hanya 6 ya sampai level 6. Dapatkan yang tertinggi. HSKK ada skornya. Nah, skornya ini juga tertinggi, kalau bisa diperbaharui terus, di-upgrade gitu. Karena pastinya kalau tahunnya udah lama, kemungkinan
akan meningkat ya, kecuali memang tidak dipraktekkan jadi seperti berkarat gitu kan, kemampuannya tidak diasah. Tapi kalau diasah terus, dipraktekkan, pastinya akan meningkat. Ya, salah satu tolak ukurnya adalah itu dan sering praktek. Praktek itu jam terbang ya, orang sering bilang jam terbang, gitu kan. Karena kalau kita dikasih kesempatan juga banyak hal yang kita pelajari di situ, gitu. Jadi jam terbang tidak bohong, gitu. Itu itu 2 cara utama ya, itu dilihat dari, HSK-HSKK dan juga jam terbangnya. Hmm. Jadi tidak hanya cukup HSKK saja, tapi juga jam terbangnya juga penting, Mbak. Iya. Ya, terima kasih. Jadi silakan dipilih pemenang hari ini. Nanti mungkin bisa saya hubungkan. Jadi setelah tahu namanya nanti bisa saya hubungi lewat email biar mengirimkan alamat pengiriman ke Mbak Adinda ya. Iya, terima kasih Mas Ade. Mungkin diumumkan sekarang aja ya. Ya, silakan. Banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih di Jumat malam ini udah mau mendengarkan sharing session presentasi saya. Bagus-bagus pertanyaannya dan untuk memilihnya gimana ya, agak susah. Tapi tadi ada satu orang yang menanyakan 2 pertanyaan ya, mengenai metode idiom, penerjemahan idiom dan juga apa sih tolak ukurnya? Itu tadi pertanyaan yang terakhir, Ya. HKN itu. Nah, Angela Rehita. Iya, Mbak Angela Rehita. Selamat Nanti buat minta Mbak Angela. nanti minta alamatnya mungkin boleh diberikan kepada panitia untuk saya bisa kirimkan langsung ke alamatnya ya. Ya, nanti akan saya hubungi Selamat langsung ke mendapatkan. Mbak Rehita. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Mbak Adinda waktunya. Seperti Terima sebutin kasih beberapa kesempatan. kali Jumat malam seperti ini, tapi kita masih semangat untuk belajar bersama-sama berbagi di HPI. Semoga lain kali bisa kami undang lagi ya Mbak untuk berbicara di webinar yang lain yang lebih spesifik mungkin. Pasti akan sangat Dengan menarik. senang hati. Ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua, rekan-rekan semua yang sudah hadir malam ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di webinar berikutnya. Webinar yang akan datang ada di minggu depan, hari Sabtu, mengenai penerjemahan teks sastra. Bisa diakses di situs web HPI atau di Instagram HPI mengenai pendaftarannya. Baik, saya rasa cukup sekian malam ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya Ade Indarta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Terima malam kasih. semuanya. Selamat malam.